Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Melanjutkan tutorial JavaScript kita ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang async await. Jadi sebuah metode untuk menghandle sebuah proses asinkronus. Nah, sebenarnya kita sudah bisa pakai seperti yang sudah kita pelajari waktu di Promise kemarin, cuma async await ini akan membuat kode kita menjadi lebih keren. Oke, langsung saja kita akan mulai prakteknya ya. Siapkan filenya seperti biasa, lalu kita embed ke file HTML-nya. Kalau sudah di file JavaScript-nya, kita buat sebuah variabel. Misalkan kita buat seperti ini, grade gitu. Parameternya adalah nilai dan timeout. Kita akan mereturn, atau langsung aja teman-teman, kita akan mereturn sebuah new promise seperti ini. Nah, untuk promise dasar teman-teman bisa cek ke video kita yang sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita akan pure membahas gimana kita cara pakai promise-nya itu. Oke. Nah, setelah kita melakukan seperti ini, kita akan buat set timeout teman-teman. Biar kelihatan ini ada request ke backend, padahal tidak. Seperti ini. Oke, lalu kita cek nilainya. Kita buat variabel dulu. Variabel grade, nilainya adalah kosong seperti ini. Lalu kita buat kondisi. Misal nilainya kurang dari 60, lalu grade-nya E gitu. Nilainya kurang dari 70, grade-nya D. Nilainya kurang dari 80, C. Satu lagi else if-nya teman-teman, nilai kurang dari 90, grade-nya itu CEB teman-teman. Lalu di atas itu kita kasih grade A. Ini ya, seperti ini. Oke, lalu kita resolve seperti ini. Status kita beri true karena ini sukses. Jadi kalau true ini sebagai penanda sukses, nanti kalau false itu berarti error teman-teman. Kita kembalikan, nilainya adalah nilai, lalu grade-nya adalah grade seperti ini. Nah, sebelumnya kita buat validasi dulu. Kurang dari 0 seperti ini. Karena nilai itu minimal 0 teman-teman, nggak mungkin kita nilainya minus. Oke, kita reject. Kalau nilainya di bawah 0 kita reject langsung. Kita copy agar statusnya sama. Nah, seperti ini. Kita kasih message tambahnya ini, nilai tidak boleh kurang dari 0, nilainya 0, grade-nya 0. Oh iya, kita perlu tambah message juga di bawah di resolve ini biar statusnya sama. Jadi nanti responnya itu punya key ini, status, lalu ada nilai, ada grade, ada message seperti itu. Hanya saja kalau true message-nya 0 seperti ini. Oke, selesai. Satu function sudah selesai. Nah, kita tes dulu ya. Cek grade, misalkan nilainya 20, temannya 1000,
kita buat den. Seperti ini. Oke, kita save teman-teman, kita refresh. Nah, benar teman-teman, grade-nya E. Betul ya, nilainya 20, statusnya true, message-nya 0 karena ini nggak error. Hanya saja nilainya memang jelek. Kita buat kalau ini minus. Save, refresh. Nah, dia error teman-teman. Oh, statusnya masih true, belum kita ganti ya di sini. Ini harusnya false, seperti ini. Oke, check grade sudah berhasil. Kita buat satu function lagi, jadi nanti rencananya kita punya sebuah nilai, lalu kita akan cek grade-nya, lalu kita akan cek lulus tidak dengan grade tersebut. Sekarang kita buat function untuk mengecek lulusnya. Lulus grade gini, timeout lagi seperti ini. Returnnya sama, new promise, resolve, reject, seperti ini teman-teman. Di sini jangan lupa pakai set timeout, pasang di sini timeoutnya. Oke, untuk set timeout teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya juga sudah kita pelajari juga. Oke, di dalam set timeout ini kita akan cek grade-nya. Jadi grade D dan E tidak lulus. Untuk lulus perlu grade minimal C. Gini skenario teman-teman. Jadi kita kasih if misalkan kita buat array seperti ini, D, E, kita cari indeksnya dari grade. Kalau ketemu berarti ini tidak lulus teman-teman. Kalau else-nya itu lulus. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini di sini kita resolve. Sorry, kita reject teman-teman. Seperti ini. Status. Ya, kita buat false. Grade-nya kita kembalikan, lalu ada juga message diperlukan grade minimal C untuk lulus. Nah, seperti ini. Kita copy, sini kita resolve. Nah, seperti ini. Selamat, Anda lulus. Nah, statusnya true ya, jangan lupa. Oke, statusnya hanya untuk penanda, jadi ini akan sukses. Kalau wah ini gagal, kita aja bedanya itu aja. Oke, kita sudah buat dua buah function. Yang pertama itu adalah check grade, jadi kita masukkan nilainya berapa, nanti akan dicek grade-nya. Seperti itu. Kalau kurang dari 0 dia akan langsung kena reject teman-teman, dan proses ini akan berhenti langsung. Lalu jika lebih dari 0 dia akan masuk ke logika ini, baru kita resolve seperti itu. Lalu yang function kedua itu adalah cek lulus. Setelah kita dapat grade-nya, kita masukkan di sini untuk mendapatkan keterangan dia lulus atau tidak. Begitu skenario. Oke, cara pemanggilannya seperti ini. Nah, yang pertama kita bisa pakai cara pertama. Cara pertama itu kita pakai metode den dan catch. Ini bawaan dari promise.
Jadi seperti ini, kita pakai check grid, misalkan kita punya nilai 70 misalkan, seperti ini. Nah, check grid nilai timeoutnya 1 detik aja. Nah, nah ini yang saya maksud bawaan dari promise. Jadi kita akan pakai metode then ini. Di sini kita pakai respon nilai untuk callbacknya, lalu ada catch untuk menangkap errornya, seperti ini. Error seperti ini. Result nilai, res nilai. Nah, seperti ini. Kita save, kita coba jalankan teman-teman. Nah, ini dia result nilai, jalan yang ini ya teman-teman. Oke, nah kita udah dapat nih gridnya. Sekarang kita mau cek grid ini tuh lulus atau tidak. Kita bisa pakai seperti ini. Yang pertama, callback hell. Ini tidak dianjurkan, tapi saya kasih tahu. Jadi tidak dianjurkan. Oke, jadi di sini kita panggil yang cek lulus. Seperti ini. Kita dapat res nilai dot grid, timeoutnya 1000. Dan result grid seperti ini. Result grid. Nah, seperti ini teman-teman. Kita save, kita jalankan. Nah, ada result nilai, ada result grid. Setelah result nilai selesai, kita akan menjalankan result grid seperti ini. Jadi grid C ini adalah lulus. Oke, seperti itu. Sketsanya seperti itu. Nah, sepertinya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ini untuk maintainnya susah teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau ada 2 kali atau mungkin 3 kali atau 4 kali itu akan nest ke dalam sini teman-teman. Jadi callbacknya akan callback seperti itu. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi ini saya komen ya. Jadi lebih baik teman-teman seperti ini. Kita langsung return aja. Cek lulusnya kita return. Grid seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di then yang kedua baru kita bisa tangkap result gridnya. Nah, seperti ini. Kita copy aja ini. Kita save. Kita refresh. Nah, sama teman-teman ya. Tapi lebih mudah dibaca ini daripada seperti ini. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang yang kita pelajari ini adalah async await. Nah, ini pakai cara yang kedua. Async await. Ada beberapa rule yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah async keyword yang menandakan sebuah function bersifat asing. Oke. Keyword yang hanya dapat berjalan di dalam function asinkronus seperti ini. Await akan menunggu proses promise sampai selesai. Seperti ini teman-teman.
asinkronus, seperti asinkronus sampai selesai. Nah, oke. Ini saya komen ya. Saya komen. Nah, kita pakai cara yang kedua. Caranya seperti ini. Kita buat respon nilai, respon grid, await, check grid, nilai. Nah, kalau teman-teman manggil begini, ini tidak akan berjalan. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui di sini, keyword await hanya bisa berjalan di dalam function asing. Jadi kita buat proses dulu. Seperti ini. Nah, ini kita pindah di dalamnya seperti ini. Lagi, nah, baru function di sini ini kan belum ada asinkronusnya. Kita tambahkan keyword di depan functionnya, asinkronus, seperti ini. Nah, ini menandakan function kita bersifat function proses ini bersifat asinkronus. Oke. Nah, script seperti ini. Kita akan simpan, lalu kita refresh. Oh iya, belum, sini belum kita panggil. Kita panggil function, teman-teman, proses. Kita save, kita refresh. Nah, begini lebih enak dibaca ya. Kita cuma butuh satu baris saja. Oke. Nah, setelah kita dapat, saya pindah ke atas ini. Respon lulusnya itu seperti ini. Await, check, lulus. Nah, ini adalah nilai. Oh, bukan ya, bukan nilai, tapi ini refresh grid dot grid. Nah, karena kita akan ngambil grid yang ini, teman-teman. Lulus. Nah, seperti ini. Kita save, kita refresh. Nah, teman-teman, hasilnya sama seperti yang di atas ini tadi. Hasilnya sama ya. Jadi kita dapat nilai C, lalu kita cari apakah lulus, dan ternyata nilai C itu dapat lulus gitu. Oke. Nah, kita tambahkan penanda di sini. Proses selesai. Kita save, kita refresh. Oke, kita punya ini akan berjalan terakhir ya, teman-teman. Akan berjalan terakhir. Sekarang teman-teman, kita akan cari masalahnya. Kita buat akan error ya. Kita errorkan, jadi tidak lulus nih kan, reject nih. Jadi kita akan buat nilainya itu D atau E. Jadi kita buat nilainya misalkan 40. Harusnya dia akan masuk ke yang reject ini, teman-teman. Kita save, kita refresh. Nah, ini teman, kita dapat error di sini. Oke, jadi yang ini tidak berjalan karena kita crash. Di sini ada merah-merah, ini penanda merah-merah, ada error di sini. Nah, kelemahannya untuk await itu kita nggak bisa ngambil errornya, teman-teman. Kita nggak bisa ngambil errornya. Jadi kalau di metode bawaan yang pakai then catch, dan kita bisa pakai catch ini nih. Nah, kalau the await itu kita nggak bisa, teman, kita nggak bisa dapetin errornya. Jadi kita harus wrap ini ke dalam sebuah try catch yang sudah kita pelajari juga di video sebelumnya. Nah, kita masukkan di blok try seperti ini. Lalu kalau ada error, kita masukkan di sini. Seperti ini. Kita save ya. Kita refresh.
Nah, kita dapat errornya teman-teman, tapi proses selesai nih yang di bawah ini akan kembali berjalan. Kalau tadi kan ini nggak jalan, kita dapat merah-merah. Di sini merah-merahnya nggak ada walaupun error, dan proses selanjutnya ini tetap berjalan. Oke, begitu teman-teman. Jadi ingat kalau kita pakai async await, kita pakai async await, kita perlu menambahkan block try catch seperti ini untuk mengantisipasi kita prosesnya ada error, jadi aplikasi kita nggak akan crash di sini. Gitu. Dapat dipahami sampai sini? Mudah ya. Jadi teman-teman diperhatikan. Jadi kita buat dua function di sini. Returnnya adalah promise. Jadi lalu kita masukkan sebuah logika di sini. Kalau tidak sesuai kita reject. Kalau sesuai kita resolve. Seperti itu. Yang function keduanya juga sama, kita buat sebuah logika. Kalau tidak sesuai itu reject, kalau sesuai kita resolve, baru kita panggil berurutan seperti ini. Teman-teman bisa pakai yang double then seperti ini, jadi promise, lalu di dalamnya itu kita return lagi promise yang kedua selanjutnya, lalu kita tangkap di then selanjutnya. Kalau memang ada promise ketiga, di then yang kedua ini kita return promise yang ketiga, baru di then yang ketiga kita tangkap. Seperti itu. Kalau untuk yang lebih mudah, teman-teman bisa pakai async await seperti ini. Jadi kita akan tunggu sampai selesai, lalu tunggu lagi sampai selesai seperti itu. Tapi jangan lupa untuk menambahkan block try dan catch seperti ini. Gitu. Oke. Kalau ada kebingungan bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu jawab, atau kita akan coding bareng. Oke. Cukup sampai di sini dulu tutorial async await JavaScript. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.